Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler One Piece chapter 1048 yang akan memperlihatkan bagaimana pertarungan Luffy dan Kaido semakin mengerikan. Oke, sebelum masuk pada isi spoiler, kami dari Anime Haki mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi nakama yang merayakannya. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali pada Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Judul pada chapter kali ini yaitu 20 tahun, yang mana judul ini akan beradaptasi dari kejadian setelah eksekusi Oden berlangsung. Di awal chapter, setelah Luffy melepas pukulan penghancur pulau, tentu hal itu membuat Yamato dan Momonosuke panik. Jika dibiarkan saja, akan membuat pulau dan seisi kastil akan hancur. Nah, oleh sebab itu, mau tidak mau, Momonosuke harus mencari ide bagaimana ia bisa menyelamatkan Onigashima dari pukulan Luffy. Dan rupanya, Momonosuke mengambil tindakan untuk terus mendorong Onigashima agar bisa menghindari serangan Luffy. Nah, melihat Luffy akan melakukan serangan dengan salah satu teknik terkuatnya, membuat Kaido harus menggunakan salah satu wujud yang selama ini ia sembunyikan dalam pertarungannya, yaitu Kaido berubah menjadi naga api. Atau Kaido menyebut perubahan ini sebagai naga api besar atau semacamnya. Wujud naga api ini memang betul-betul mengerikan. Bagaimana tidak, saat tubuhnya sedikit menyentuh tanduk tengkorak raksasa Onigashima, membuat tanduk tersebut meleleh seperti mentega yang terkena panas. Nah, pukulan raksasa Luffy ini ia beri nama sebagai Gomu Gomu no Bajran Gun, atau bisa disebut sebagai pistol Dewa Monyet. Sedangkan Kaido sendiri menggunakan serangan baru yang disebut Shiroken Hike. Dalam chapter ini juga memperlihatkan kejadian di dalam kastil Kaido. Setelah api mampu dipadamkan, rupanya para samurai tidak takut jika suatu saat nanti Onigashima harus jatuh dan merenggut nyawa mereka semua. Asalkan penyebab Onigashima jatuh karena Luffy mampu mengalahkan Kaido. Para samurai rupanya sudah tidak tahan atas penderitaan yang dibuat oleh Orochi dan Kaido selama ini, yang membuat Wano seperti neraka. Kemudian, Kawamatsu ingat apa yang terjadi setelah eksekusi Oden 20 tahun yang lalu. Dalam sebuah flashback yang menyedihkan, menceritakan keganasan Kaido di 20 tahun lalu, yaitu Kaido mengetahui bahwa Oden memiliki seorang putra. Kaido tidak ingin jika nantinya anak Oden ini akan meneruskan perjuangan dari klan Kozuki dan melakukan perlawanan di masa depan. Oleh karena itu, Kaido berniat untuk menghabisi Momonosuke dan juga semua penduduk kota yang mendukung klan Kozuki. Tak sampai di situ, Kaido melakukan pembersihan dengan membakar kastil Oden. Mengetahui tindakan Kaido yang sudah di luar kewajaran, maka para daimyo Wano Kuni bersama-sama untuk melawan Kaido dan juga Orochi. Di chapternya nanti, kita bisa melihat sketsa masing-masing daimyo. Mereka adalah Tonoyasu, daimyo dari Hakumai. Lalu Shimotsuki Ushimaru, daimyo dari Ringo. Kemudian Fugetsu Omosubi, daimyo dari Kibi. Dan yang terakhir adalah Uzuki Tempura, daimyo dari Udon. Mereka bertarung dengan begitu sengit melawan Kaido. Para daimyo ini sempat kesal kenapa dulunya Oden tidak mengajak mereka dalam pertempuran. Nah, karena keempat daimyo ini kekuatannya jauh di bawah Kaido dan ditambah lagi dengan pasukan yang sedikit, membuat mereka harus menerima kekalahan. Efek kekalahan ini membuat Kaido semakin leluasa memanfaatkan tenaga penduduk Wano. Kaido dan Orochi memperbudak mereka untuk membuat senjata. Kerja rodi yang mereka rasakan membuat banyak warga Wano harus mati dengan mengenaskan.
Cerita kembali pada nasib Orochi yang mana setelah ia mampu melepaskan batu laut dengan tubuhnya yang masih terbakar, si brengsek Orochi langsung mengambil kesempatan untuk berubah ke dalam wujud Zoan. Perubahan ini sekitar membuat Hiyori ketakutan karena ia sama sekali tidak memiliki senjata ataupun mampu melawan Orochi dalam wujud ularnya. Dengan wajah panik, Hiyori dibawa oleh Orochi entah kemana. Tapi untungnya Denjiro muncul di waktu yang tepat. Kemunculan Denjiro ini rupanya membuat Orochi ketakutan karena ia tahu persis saat masih menjadi Kyoshiro, kemampuan bertarungnya cukup disegani banyak orang. Karena kehebatannya inilah, Orochi dulunya meminta Kyoshiro sebagai pelindungnya. Tapi sekarang situasi berubah 180 derajat. Dulu menjadi pelindung, kini berpaling menjadi pemburunya. Nah, Orochi yang begitu lemah mampu dengan mudah dipenggal oleh Denjiro hanya dengan sekali serangan saja. Semoga saja ini memang kali terakhirnya Orochi masih hidup dan benar-benar dimatikan oleh Oda Sensei. Akhir dari pesta api memang membuat banyak penduduk Wano sedih dan penuh dengan harapan. Dengan tradisi mengirimkan lampion ke langit sebagai permohonan doa mereka, dan sesaat lampion itu sudah diterbangkan, di dalam chapter 1048 nantinya akan memperlihatkan beberapa permohonan yang mereka buat. Di antaranya, semoga Orochi mati dan juga aku ingin melarikan diri dari neraka ini. Nah, di akhir chapter, Luffy dan Kaido akan bersiap bentrok dengan kekuatan yang mereka yakini sebagai salah satu kekuatan terhebatnya. Dan benar saja, saat kedua serangan itu beradu membuat Wano bergetar. Langit menjadi terbelah, bahkan auranya lebih mengerikan dari bentrok haki antara Kaido dan Big Mom terdahulu. Nah, belum diketahui siapa yang akan menang dalam adu kekuatan ini. Dan sepertinya baru akan terlihat pada One Piece chapter 1049 nantinya. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan kami pada video selanjutnya.